Langsung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kula hormati Ibu Dwi Rina nggih. Selaku ketua rombongan Masjid Al Barokah ingkang kula hormati. Terus para ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat sehingga bisa bersama. Ada sedikit kekurangan yaitu jumlah personil. Lumayan ya, ada 4. Lumayan. Siapa tahu nanti dengan adanya 4 ini jadi 40. Setelah 40 jadi 400. Dimulai dari yang banyak apa-apa itu dari yang kecil dan nanti menjadi yang besar. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan membawakan sebuah tema bahwa temanya adalah keutamaan belajar dan mengajar. Punya itu aja. Atau pahala yang tidak disadari oleh orang-orang yang belajar. Nanti maksudnya biar ibu-ibu itu sadar bahwa belajar itu ada pahalanya, tapi pahalanya pada nggak sadar, nggak tahu. Padahal banyak sekali. Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud. Keterangan dari kitab Tanqihul Qaul. Jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsu qalaman. Duduknya kamu sekalian, kita semuanya duduk la tamsu qalaman, tidak membawa alat tulis. Nah, ini alhamdulillah lebih banyak. Ini yang enggak bawa saja, ya kan? La tamsu qalaman wala tubuh harfan. Jadi datang ke majelis ilmu tanpa membawa pulpen, ya kan? Tanpa membawa kertas. Terus khairul laka, lebih bagus untukmu min ikin alfiyatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1000 budak. Jadi orang yang datang di dalam majelis ilmu itu sama seperti memerdekakan 1000 budak. 1000 budak itu berapa? Nah, ini kita ilustrasikan seperti ini. Nah, dibalik 1000 budak. 1000 budak. Nah, padahal Bilal bin Rabah itu ketika dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sejumlah 9 uqiyah. 9 uqiyah. 9 uqiyah itu sama dengan catatannya 9 uqiyah itu sama dengan 1 uqiyahnya 9 uqiyah ya. 1 uqiyah sama dengan 7, ketika cuma itu. Nah, 1 dinar sama dengan, kalau jumlah uang sekarang itu sekitar berapa? 12
2.370.000. 2.370.000. Nah, jadi Bilal bin Rabah saja, Bilal kan berarti kan satu orang. Itu 9 rupiah. 9 rupiah itu setara dengan berapa? Berapa jumlah rupiahnya itu berapa? Jadi biar kaget-kaget sedikit gitu. Jadi ternyata 9 rupiah itu sama dengan 7,4 dinar. Nah, 1 dinar sama dengan 2.370.000. Berarti kalau misalkan 9 rupiah 9 rupiah berarti 9 dikali 7, ya 7,4 kan? Kan 9 rupiah. Atau kayak gini dulu. Ini dikalikan ini boleh? Atau langsung aja lah. 7 kali 4 kali 2 3 7 bisa. Nah, kan 1 rupiah sama dengan 7,4 dinar. Nah, 1 dinar 2.370.000. Berarti 3 juta ya. Terus berarti kalau misalkan 9 rupiah berarti 9 kali 74 dinar. Itu kan berapa? Nah, itu kan dikalikan ini. Ya kan? Nah, hasilnya berapa Bu? Coba. Saya ingin tes. Coba Bu, hasilnya berapa? Ini kan nanti setelah hasil ini nanti kan dikalikan ini. Coba Bu, berapa? 157.842.000 ya. Nah, ini baru yang 9 rupiah. Nah, ini cuma satu budak, yaitu budaknya Bilal bin Rabah. Kemudian dikatakan 1.000. Kan siapa orang yang datang di majelis ilmu maka akan Allah kasih lebih utama daripada memerdekakan 1.000 budak. Berarti dikali 1.000 jadi berapa? 1, 5, 7, 8, 4, 2, 0, 0 kali 1.000 kan? Berarti jadi 1, 5, 7, 8, 4, 2. Loh. Jadi kita menghasilkannya kalau orang-orang yang pada belajar ini berapa? 157 miliar. Ini kalau diuangkan, ini kayaknya mesti penuh. Tapi Allah tidak langsung dibutuhkan uang gitu. Jadi yang datang cuma 4. Jadi yang datang cuma 4, tapi lumayan. Dan daripada lumayan ya kan lumayan. Jadi pahalanya datang duduk di majelis ilmu tanpa membawa kertas dan juga buku, tanpa menulis apapun, itu diberi pahala oleh Allah memerdekakan 1.000 budak. Satu budaknya itu setara dengan 157.842.000. Nah, kalau misalkan dikalikan 1.000 berarti 157 miliar, kan? Nah, makanya ini eman-eman kalau misalkan kita meninggalkan ya ngaji. Nah, ini kalau dirupiahkan seperti itu. Makanya ketika ngaji tawasul ya Allah, kalaulah saya ngaji ini kalau bisa diuangkan. Ini kalau misalkan beneran, ya kan? Maksudnya kalau misalnya Allah kabulkan, wah jadi jutawan Bu. Makanya kebanyakan orang-orang yang ngaji itu dia kebanyakan kaya raya. Makanya dari dulu itu tradisinya itu para ulama-ulama selalunya tidak pernah lepas daripada ngaji. Karena pahalanya banyak. Itu baru satu, baru duduk kemudian tidak nulis apa. Apalagi kalau nulis, banyak lagi pahalanya. Ini nggak usah nulis, nggak masalah. Yang penting datang aja duduk. Yang penting ya dengarkan dan juga jangan ngantuk. Hari siapa orang yang ngantuk di sore hari, tidur sore hari, jangan salahkan kalau misalkan dia menjadi orang yang
linglung atau gila. Nah, dalam keterangan Takliman Mutalim seperti itu. Jadi orang perempuan atau misalkan laki-laki kok sering tidur habis asar, itu pasti akan mewariskan penyakit yang namanya kegilaan. Nah, di dalam keterangannya jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Jadi semantuk apapun habis asar jangan sampai tidur. Itu keterangan dalam kitab Takliman Mutalim. Nah, itu pertama. Baru duduk kemudian menulis. Tanpa menulis. Duduk an hadar majlis ilmi, ya kan? La tamsu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min alfi ekin alfi rokbatin. Jadi lebih baik daripada memerdekakan 1000 buta. Kemudian wa nadruka illa wajhil alim, melihatnya kamu sekalian wahai para yang menuntut ilmu pada orang yang alim. Jadi ibu-ibu lihat saya istri. Jadi ngomongnya gini. Jadi ibu-ibu lihat saya, ya kan? Ini beneran tuh, adanya saya bawa makanya biar bener-bener. Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Jadi ibu-ibu semuanya, ya kan, itu lebih baik, ya kan, daripada sedekah kuda 1000 kuda di jalan Allah. Sedekah 1.000 eman-eman. Nah, ini pahalanya melihat orang yang alim saja sama seperti sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Jadi nggak enak ya benar-benar lihat. Jadi ya keterangannya begitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat saya, ya kan, itu pahalanya besar banget, sama seperti pahalanya sedekah kuda 1000 kuda di jalan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kuda harganya berapa? Nih, ya, kita kunci nih. Kuda sekarang harganya berapa? Taruhlah kalau kuda itu harganya sekarang misalkan 10 juta aja. 10 juta, misal, mungkin ada bisa, ya kan? Tapi kayaknya lebih 10 juta. Cuma saya asumsikan kuda itu harganya 10 juta. Berarti kalau misalkan 1000 kuda berarti berapa? Tambah 03 aja. Jadi 10 miliar, Pak. Jadi melihat Bapak Ibu semuanya, melihat saya itu pahalanya 10 miliar. Terasa enggak? Enggak terasa kenapa? Karena mungkin satu banyak dosa, kan? Ini aja seperti keterangan begitu. Jadi melihat orang yang alim saja dapat pahala. Begitu indahnya hadis Rasulullah. Jadi melihat orang alim itu dapat pahala. Itu seperti itu. Berarti yang banyak pahalanya itu istri saya. Dia bukan hanya itu yang goyangan. Jadi melihat saja mendapatkan pahala. Maksudnya melihat dengan pandangan kasih sayang. Karena apa? Melihatnya orang yang alim itu ada kalanya dia mendapatkan hidayah, karena ilmunya itu kadang turun daripada wajahnya orang-orang alim. Pernah suatu ketika, kalau nggak salah, Yazid Al-Bustami seorang waliullah. Cara ininya tempat TNU Min. Itu beliau itu seorang wali, terus pengen tanya sama Allah, ya Allah, saya ingin Engkau tunjukkan siapa orang yang nanti bersama saya di dalam surga. Ya kan? Saya ingin tunjukkan ya Allah. Kemudian di dalam mimpinya Yazid Al-Bustami menemukan, namanya ini, saya lupa namanya. Cara gambarnya namanya Muhammad. Jalan contoh kecil. Saya lupa namanya. Ini jelas di suatu daerah. Jangan di sini lah. Ini ceritanya agak sedikit auranya negatif. Jadi kiainya orangnya itu sering di tempat yang bernama Muhammad, di tempat dugem, seringnya di tempat dugem, ya kan? Sering di tempat dugem.
atau berapa tuh sering bersama dengan kupu-kupu malam. Nah, kemudian iya bangga ini mimpi, ya kan? Kemudian istihara lagi sampai 3 kali. Imam Yazid Al-Bustami itu bermimpi. Setelah bermimpi benar-benar, akhirnya carilah nama desa tersebut. Cara gampangnya desanya istilahnya puncak desa. Lalu akhirnya Yazid Al-Bustami cari yang namanya desa Puncak. Kemudian setelah ke puncak melihat, masa iya sih? Cobalah buat menawar dukun tersebut. Dicari-cari, tanya, ada nggak yang namanya Muhammad ini? Oh ada, mana? Ya di situ, di tempat di tempat puncak tersebut. Akhirnya kalau penasaran, ya sudahlah, saya paksa untuk saya masuk ke dalam tempat tersebut. Akhirnya Yazid Al-Bustami masuk ke dalam dukun. Orang alim belum pernah masuk ke tempat itu, masuk ke tempat seperti itu. Ada sesuatu yang heran. Ya otomatis yang namanya mbak-mbak ya kan, dia pasti menghormati ya kan. Dia setengah-setengah takut. Kemudian ada orang di tengah-tengah. Ya, Pak Muhammad di tengah-tengah lagi dirubungin oleh wanita kupu-kupu dan juga laki-laki banyak. Kemudian Imam Yazid Al-Bustami lihat ada laki-laki dan juga perempuan. Apakah itu yang di tengah-tengah? Tapi ragu, masa dia nggak pakai peci gitu ya? Udahlah. Kemudian Imam Yazid Al-Bustami pergi, niatnya mau pergi. Setelah mau pergi, dibilang, "Hai Yazid Al-Bustami, yang kamu nanti bersama saya dalam surga." Yang nanti bersama saya dalam surga. Sini. Loh, kok kamu tahu nama saya? Iya. Kamu Yazid Al-Bustami kan? Iya, saya Yazid Al-Bustami. Sudah, kamu sekarang gantikan saya di sini. Saya sudah lama mengislamkan orang-orang yang ada di sini, udah pada sadar. Sekarang tinggal beberapa ratus doang yang ada di sini. Sekarang giliran kamu yang menyadarkan. Coba bayangkan, gantian nyeramai orang-orang yang PSK tersebut. Wah, Yazid Al-Bustami akhirnya ditinggal sama wanita tersebut. Wis ya, bos, kayak saya gini kan ditinggal. Bisa ditinggal ceramah. Tapi ini ibu-ibu bukan ibu malam, ibu-ibu ya kan. Hampir mirip. Kisahnya ceritanya. Nah terus kemudian Yazid Al-Bustami minta pada Allah, ya Allah, bila saya keistimewaan sehingga saya bisa dengan orang melihat saya saja sudah sadar untuk masuk agamamu ya Allah, dan menjadi orang yang sadar. Lah kemudian setelah itu Imam Yazid Al-Bustami bilang, wahai segenap warga yang ada di sini, pandangi saya, pandang semua. Lihat semua. Akhirnya setelah lihat semua langsung pada sadar. Karena apa? Saking tingginya derajatnya Imam Yazid Al-Bustami mampu menyadarkan cuma gara satu pandangan. Jadi istimewanya Imam Yazid Al-Bustami. Akhirnya semua para PSK dan juga orang-orang yang ada di situ semuanya sadar, akhirnya dia masuk Islam, kemudian dia taat pada Allah. Cuma gara-gara melihat. Kenapa? Melihatnya pada orang alim itu ada nur, ada cahaya, cahaya hidayahnya Allah. Nah, makanya jangan ketika ada orang alim ya sering-sering lihat. jadi nggak enak saya. Untuk istri saya nggak datang. Lanjut. Itu tadi melihat. Kemudian wasalamaka, ucapan salam kamu alal alim kepada orang yang alim, khairulaka, itu lebih bagus untukmu min ibadati alfi sanah, daripada ibadah 1000 tahun. Jadi saya tadi bicara salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Ibu-ibu jawab salam, itu sama seperti
ibadah 1000 tahun. Tapi yang nggak ketinggalan. Yang ketinggalan berarti kan nggak jawab salah. Aduh, maksudnya itu yang di sana, di sini enggak sehingga. Itu ya, ini guyon-guyon aja ya. Guyon tapi ada hikmahnya. Jadi kalau misalkan yang ketinggalan, makanya kalau misalkan ada majelis taklim jangan sampai ketinggalan, supaya apa? Dapat ucapan salam dan juga bisa menjawab salamnya para ulama atau para kiai. Kenapa? Eman-eman. Cuma duduk jawab salamnya kiai saja mendapatkan ibadah seperti ibadah 1000 tahun. Nah inilah yang membedakan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Jadi umatnya Nabi Muhammad cuma dengan mengaji saja ya, umurnya bertambah. Dengan ngaji seperti ini saja umurnya bertambah. Jadi nanti kenapa kok umurnya bertambah? Ya tadi siapa orang yang menjawab salamnya para ulama itu akan diberi pahala sama seperti pahala 1000 tahun. Nah, emang. Jadi yang ada kiai sering salam, apalagi kalau ada kiai kan salamnya sampai 3, itu jawab saja. Jadi 3.000. Kalau saya cuma 1, mana pelit tapi ya gimana lagi. Jadi perbedaan umat Nabi Muhammad dan umat yang lain seperti itu. Akan ngaji kemudian menjawab salamnya para ulama itu mendapatkan pahala 1000 tahun ibadah. Nah, makanya nanti kalau anak-anak ibu sering disuruh ngaji, nanti umurnya di sana itu seolah-olah sudah ibadah beribu-ribu tahun. Asalkan syaratnya jangan ketinggalan datang ke madrasah. Kalau ketinggalan ya gak toh. Makanya sudah sih. Syukur-syukur 5 menit sebelum gurunya datang sudah datang. Jadi biar apa? Biar ibadahnya lebih panjang. Emang saya ibadah wong ibadah sejam rasa. Nah ini ya. Kok bisa orang yang alim itu, orang yang belajar itu pahalanya besar sekali seperti itu? Iya. Karena di dalam keterangan lain diterangkan bahwa 3 golongan yang Allah itu memberikan rahmat. 3 golongan yang Allah memberikan rahmat. Tertera dalam hadis, ala inna dunya eling-eling, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu aliman wa muta'aliman. Ala eling-eling, ketahuilah bahwasanya inna dunya, sesungguhnya dunia itu selain Allah, makanya dunia Allah. Jadi dunia itu aslinya dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bekerja ya, mal'unun ma fiha, apa yang ada di dalamnya semuanya dunia yang berhubungan dengan dunia itu dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullahi ta'ala, kecuali dunia itu bisa menyebabkan kita berzikir pada Allah atau mengingat Allah. Nah, kemudian mengingat bagaimana? Ketika kita bekerja, ya kita bekerja, tapi tidak lupa jamaah, sholat berjamaah, tidak lupa ngasih nafkah ke suami. Itu pokok penting. Ya, karena hati-hati kalau wanita itu nggak ngasih jatah pada suami itu dolim, ya dolim. Karena ya satu bulan kan suami cuma dijatah 3 minggu ya biasanya ini yang normal. Yang 3 minggu kok pura-pura, kadang-kadang kalau perempuan kan kadang-kadang alasannya banyak. Kalau sudah melayani suami, ngisi bang, ngenteni anak itu dulu. Karena itu pahalanya banyak banget. Karena dulu ketika Nabi ada di dalam surga itu, kan dalam keterangan Al-Quran seperti ini.
Wa qulna ya bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu di dalam surga. Wa zawjuka, dan istri kamu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nikmatilah apa yang ada di dalam surga. Silahkan kamu nikmati wahai Adam dan istrinya. Awalnya kan Dewi Adam atau Siti Hawa. Siti Hawa itu kan tercipta gara-garanya Nabi Adam sudah di dalam surga, menikmati makanan yang ada, hidangan yang ada, tetapi masih kesepian. Jadi kalau laki-laki sudah bekerja, punya banyak uang, kok nggak punya perempuan, itu masih kesepian tuh. Pasti kurang tentram hatinya. Makanya akhirnya menikah. Nah, menikah itu adalah tujuannya supaya kehidupannya tentram. Makanya ibu-ibu tugasnya itu menenteramkan suami, sebagaimana Nabi Adam. Jadi jangan bikin suami malah tambah pusing. Lah ya. SPP belum bayar. Wah, itu pasti jadi pusing. Jadi masalah itu jangan diomongin, ya kan. Tinggal sodorin aja SPP-nya. Pak, sholat jamaah yuk. Kan enak. Ya, iya. Jadi kalau masalah SPP tinggal sodorin aja, nggak usah ngomong ya, Pak. Nggak usah diomongin, ya. Karena ngomongin masalah dunia pada suami itu bikin galau. Kan tugasnya suami menenteramkan. Nah, sekali lagi suami lagi galau, nggak apa-apa. Gini kayak teman dan kayak yang lagi lesu banget. Wis Pak ya, aja pusing-pusing, ayo Pak. Sejatinya seperti itu. Karena apa? Yang membuat tentram itu. Ya. Dibawa sebentar ke kamar ya kan, udah selesai. Kalau itu lancar, insya Allah rezekinya lancar. Loh, menikah apa? Kuncinya rezeki itu adalah dengan menikah. An-nikahu miftahul rizki. Menikah itu kuncinya apa? Rizki. Jadi orang menikah itu biasanya pelit apa? Pelit awet muda cuman. Akhirnya apalagi kalau misalkan ibu-ibu nih mau nyuapin suami kayak istri saya ya kan. Bisnis cukup gede ya kan, nyuapin suami. Insya Allah suami itu semangat ya kan. Jangan bojo wong dia semangat. Itu kan ketinggalan zaman. Harusnya bojoku semangatku. Kebanyakan orang lain itu tapi tujuannya kita hidup supaya mati masuk surga. Surga di tempatnya apa? Bidadari untuk laki-laki perempuan. Jadi jangan salah, ada laki-laki sembahyang itu sebenarnya mau mendoakan ibu-ibu. Karena pengen jadi bidadari. Dan bidadari laki-laki perempuan. Iya. Tapi jangan salah. Jadi ibu kalau misalkan melakukan amal soleh, nanti ibu-ibu itu jadi pemimpinnya para bidadari. Dan bidadari cemburu sama ibu nanti. Di dalam surga itu ibu-ibu nanti dicemburin oleh para bidadari. Ya Allah, kenapa aku tidak di dunia? Mau ngaji ya kan, dapat pahala 150 miliar, 154 miliar gitu kan. Nanti terasa di sana. Kalau di sini mungkin belum terasa. Kalau di sana nanti terasa. Karena apa? Di akhirat itu luasnya begitu luas. Digambarkan oleh seorang ulama, jadi bumi dengan segala galaksinya itu adalah langit pertama. Langit pertama ini nanti ketika dimasukkan kepada langit kedua, itu perbandingannya sama seperti kelereng yang dibuang di padang pasir. Itu langit pertama dibuang ke langit kedua, perbandingannya langit pertama itu kelereng,
Langit kedua itu padang pasir. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Padahal kita di dalam bumi tersebut, berarti kan kita sangat yang kecil. Sangat kecil seperti itu pun kita diperhatikan oleh Allah. Begitu pengasihnya Allah pada kita. Jadi tujuan kita bukan suami kita, tujuan kita adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita hidupnya sumpah di rumah, ya kan? Jadi niatkan kita hidup itu ibadah karena Allah. Ya. Kalau kita melayani suami susah, ingat kita melayani suami susah karena apa? Karena yang diingat kalau misalkan suami kita banyak uangnya, baru kita melayani. Karena apa? Perasaan juga. Pokoknya kalau bojone orang awet duit, malah sekali. Harusnya ada atau tidak ada uang, yang penting saya ngasih nafkah sama suami, ya kan? Kasih jatah pada suami karena Allah, bukan terdorong karena suami saya. Jadi kalau misalkan apa-apa kita lakukan karena Allah, maka suami kita akan tergila-gila pada kita untuk Uber keduanya. Nah ya, kan Uber pertama sudah lewat, Uber kedua kan bentar lagi mau lewat, ya kan? Takutnya gitu. Jadi supaya Uber kedua itu kepada kita, ya kita kasih servis yang terbaik, ya kan? Kalau kata dalam ulama bilang, janganlah kupu-kupu yang tersenyum walaupun dia belum tahu orang yang mau dilayani punya uang atau tidak. Pernah suatu ketika ini ada cerita. Ada suatu ketika ada seorang kiai, seorang kiai ganteng, kiainya ganteng, bawa mobil Pajero. Kalau sekarang berarti sekarang Pajero, mobil Pajero, kemudian bawa seorang supir. Kemudian bawa Pajero, ya kan, mau ngisi pengajian, kayak seperti saya misalnya ngisi pengajian ini. Ada mau ngisi pengajian, tapi bawa mobil. Kalau saya kan bawa motor, ya wajar lah, kelasnya beda-beda. Tapi ini pakai mobil Pajero, ya kan, bawa mobil Pajero. Kemudian di lampu merah, biasanya kalau lampu merah kota-kota besar, otomatis banyak kupu-kupu malam, ya. Atau kalau istilah kerennya ya sering dodolan tempe gombal. Paham ya? Tempe gombal paham kan? Pokoknya tempe gombal gitu tadi. Apa tadi macam itu? Jadi sering menjajakan diri di lampu merah. Karena berhenti dilalahnya sebelum berhenti ke lampu merah, ustadznya itu copot peci, terus bajunya ditaruh di bagasi mobil depan, masukin dilalahnya. Lah si supirnya juga nggak bawa peci. Terus kemudian karena ganteng, terus dilalahnya kiainya itu pengen nggak pakai AC, tapi pengen udara malam masuk. Akhirnya dibuka itu kaca mobil. Setelah buka lagi kayak gini, ya kan, lihat kayak gini, ada mbak-mbak cantik banget, ya kan, cantik banget pakai baju seksi. Kemudian tanya, om, mau nggak om, saya temani satu malam. Terus apa? Karena ini lagi mau ngisi iseng. Wah, emang kuat melayani saya satu malam. Ya kuat om, yang penting berani bayar berapa. Gitu. Oh kalau kuat ya udah di belakang sama kiainya dimasukin di pintu belakang. Mas aja kalau mau ada uang bang, kata kiainya. Terus akhirnya masuk ke belakang, pintu belakang. Terus akhirnya duduk di belakang. Setelah duduk, jalan. Om, mau gaya apa om? Ya terserah, neng. Pokoknya ya asal neng kuat aja. Satu malam kan, ya udah, ya iyalah. Saya siap kok neng. Kata ini ya kiainya. Yakin, om bisa aja. Terus kemudian tempat pengajian ramai banget. Akhirnya dipakailah pecinya Pak Ustadznya itu, Pak Kiainya pakai pecinya. Loh, Om Kiai toh? Om Kiai toh? Aduh, ampun Pak Kiai pun lah. Saat ini mereka mau saking mereka mohon. Mudun Pak Kiai mudun. Katanya puasa satu malam. Katanya puasa satu malam. Ini belum sampai, udah nggak kuat. Enggak, kirain saya itu bukan kiai. Ternyata jenengan kiai toh.
aduh saya masalah masuk. Udah nggak apa-apa, duduk aja di situ, santai aja. Nanti ikut ngajar sama saya. Aduh saya nggak bawa kudung, saya nggak enak Pak Kiai. Kudung aja, santai aja, udah duduk aja. Duk. Ya biasanya kayak gitu ya kan. Ini mau pengajian ya kan. Duk ya. Aduh, Pak Kiai gimana? Saya malah mau diajak mau diajak ke tempat pengajian dulu. Ya saya gimana malu Pak Kiai. Masa saya pakai kayak gini lagi. Udah santai aja nanti. Supirnya ketawa kayak. Sebenarnya kan otomatis nggak tahu apa-apa. Akhirnya pas di depan pintu gerbang mau menuju ke podium, ya kan, agak jauh dari podiumnya. Kemudian kiainya turun, ditutup pintunya dulu. Terus bilang sama ibu-ibu, dekatnya sama ibu, bu, mau kena pinjem dong buat Bu Nyai di belakang. Lupa nggak bawa nggak bawa kerudung, lupa. Ya ini Bu Nyai pelarian kerudung. Tapi kan itu positif thinking orang. Oh ada Pak Kiai, makanya tak cariin. Akhirnya cariin, kasih. Pak Kiai ini kamu mau kenai pun dia punya mawon. Oh matur nuwun alhamdulillah, diambil sama kiainya. Terus dimasukin. Ini Mbak, pakai Mbak. Akhirnya mbak-mbaknya itu pakai mukena. Setelah pakai mukena, keluar itu Bunyai baru kan. Dikiranya istrinya kiainya ternyata ngambil di jalan. Tapi kan orang-orang nggak pada tahu, karena nggak pada tahu dibuka. Terus kemudian kiainya di depan, supirnya di belakangnya kiainya, ibunya itu di belakang. Orang-orang yang pada ngantri salaman semua ibunya. Alhamdulillah, berkah Bunyai. Padahal mukanya merah, ya takut, ya seneng, ya bingung, pokoknya campur aduk. Jadi kalau diistilahkan itu perasaannya nano, pokoknya nano, ya rasanya manis asam, ya pokoknya gitulah, nano. Campur baur rasanya bunyinya. Diam aja. Tapi diciumin semuanya, berkah Bunyai, dibilang berkah, padahal bukan Bunyainya, cuma gara-gara mau ikut pengajian itu pun nggak sengaja. Duduk. Akhirnya duduk tuh, Pak Kiai ceramah, Bunyainya duduk di barisan paling depan. Kemudian Kiainya iseng setelah ceramah, ngapunten ini untuk doa nanti akan dipimpin oleh Bunyai. Wah, tambah deg-degan. Bunyainya tambah deg-degan ya kan, Bunyai baru tambah deg-degan.